A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nazi'at, malaikat maut. Sudah ini masuk bagian ketiganya dari tiga bagian ya, karena di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini dibagi menjadi tiga bagian ya, surat An-Nazi'at. Sudah masuk ke bagian yang ketiga, bagian akhir. Yang kemarin 3 ayat ya, yaitu fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang keterlaluan, melampaui batas, sebetulnya semua yang tidak taat. Sebetulnya semua yang tidak taat itu keterlaluan. Ya, keterlaluan itu ya, kalau tidak taat kepada Allah itu keterlaluan ya, dengan landasan tentang rasa malu gitu ya, tentang rasa malu kepada Allah, yaitu ya yang dimaksud nih, bahwa manusia itu Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memelihara dirinya ya, Allah yang mengurus dirinya. Ketika Allah memerintah, melarang, mengatur itu ya manusia yang notabene aturan yang Allah tetapkan bagi manusia itu untuk manusia sendiri ya, untuk kebaikan, itulah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia sendiri. Tapi manusianya tidak mau taat. Dan tidak ada kata lain ya selain keterlaluan. Ya, selain ya keterlaluan gitu ya, menjadi yang demikian itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi penghidupan gitu ya oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Tapi ketika Allah memerintahkan dan melarang sesuatu, itu manusia tidak menaatinya. Ini kan keterlaluan. Padahal kan Allah menetapkan aturan, Allah memerintah sesuatu, Allah melarang sesuatu itu untuk kebaikan manusia sendiri. Karena Allah itu maha kaya, artinya Allah sudah gak butuh apa-apa. Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah itu maha lah segala-galanya ya. Bahkan dulu kan ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya, yang entah berapa macam makhluknya, entah berapa banyak makhluknya, mungkin miliaran itu kan, miliaran macamnya, miliaran juga jumlahnya, triliunan mungkin, semuanya dilakukan sendirian. Apa yang Allah butuhkan? Nggak ada sebetulnya. Nah itu nyaman togo, barang siapa yang tidak taat gitu ya. Wa asarul hayatad dunya, ini sebetulnya penyebab utamanya, yaitu lebih lebih tertarik, sehingga kan lebih mementingkan, lebih mengutamakan, bahkan ada yang sama sekali hanya untuk kehidupan dunia. Ini penyebab utamanya. Wa asarul hayatad dunya itu ya, lebih mengutamakan, lebih mementingkan, bahkan itunya bukan lebih mementingkan, mengutamakan, bahkan hanya kehidupan dunia yang diinginkannya. Fa innal jahima hiyal ma'wa,
Nah, sudah jelas yang demikian ini dua hal. Tadinya satu, tidak mau taat kepada Allah. Yang kedua, kehidupan dunia lah yang diinginkannya. Ada juga sih yang terbersih terpikir urusan akhirat, dalam arti ada rasa takut masuk neraka, ada keinginan masuk surga, tapi terkalahkan itu oleh lebih mementingkan kehidupan dunia. Nah, yang demikian itu neraka lah tempat kembalinya. Jadi tong balodor teu rame cek cek alo teh tong balodor atulah teu rame, ingin dibebaskan dari neraka, pasti semua manusia demikian. Dan masuk surga tentunya ingin dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, tapi taatnya tidak mau. Dan kehidupan dunia lah gitunya yang lebih diutamakan, lebih dipentingkan. Nah, terakhirnya ini yang kemarin ini ya, saya garis bawahi nih di kitab ini nih. Li'anna hubbad dunya ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia yang pasti bakal, berarti kan kalau cinta dunia pasti bakal lebih mementingkan, mengutamakan kehidupan dunia. Bahkan ada yang total gitu kan, hanya untuk dunia, akhiratnya benar-benar diabaikan. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia itu sumber dari segala kesalahan. Pasti akan salah dan salah. Bandingkan gitunya yang semestinya nih. Bandingkan yang semestinya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sampai mendapatkan gelar As-Siddiq itu secara garis besar, apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasulullah pasti benar. Dan benar-benar itu dibuktikan itunya dengan amalannya. Karena pada akhirnya kan semua orang itu hanya di akhirat nantinya, setiap orang itu hanya bergantung kepada amalnya sendiri. Kalau untuk orang seperti Abu Bakar yang kalau tadinya bahwa cinta dunia itu sumber dari segala kesalahan. Artinya kalau ini yang menjadi apa namanya, yang pokok adalah gitu ya, cinta dunia. Dengan landasan itu maka amalannya salah dan salah. Karena hanya untuk dunia. Kalau Abu Bakar As-Siddiq sebaliknya gitu kan, hanya untuk akhirat hidupnya. Sehingga dengan berprinsip demikian kan, apapun yang datang dari Allah, dari Rasulullah pasti benar dan dibuktikan, diamalkan gitu, apa yang diyakininya itu benar. Maka jadilah itu kan Abu Bakar itu orang terdepan, orang nomor satu. Bahkan di antara 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab, Abu Bakar yang paling depan. Terbalik, sebaliknya bukan terbalik atau berarti sebaliknya dari yang disebut di sini. Bukan lebih mengutamakan, apalagi mencintai kehidupan dunia. Justru dunia itu dijauhi. Dunia itu ditinggalkan. Keduniaan itu ya dijauhi, ditinggalkan. Karena keduniaan jadi arah sebutlahnya, kalau dijadikan arah itunya, keduniaan ini arahnya berlawanan dengan arah atau jalan yang menuju ke surga. Ya pasti demikian kan, kalau keduniaan ini mengarah kemana? Menjauhi surga berarti. Justru tinggalkan itu keduniaan. Ambil gitu kan, seperti Abu Bakar lah pastinya contoh ideal, malah contoh paling hebat itu Abu Bakar lah selain Nabi mah.
Kalau Nabi katakanlah sudah jelasnya masuk surga tanpa hisab, di surganya surga yang paling tinggi, ya karena seorang Nabi. Ternyata kan yang bisa demikian itu selain Nabi pun ada. Contoh paling hebat Abu Bakar. Ada 10 orang lah mungkinnya, 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Nah kemarin juga saya sampaikan ya, karena memang ada kaitannya tentang ini ayat ini. Umar bin Khattab itu menasehati, memberikan nasihat, jika kamu ingin meninggalkan sesuatu maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Nah itulah yang kemarin dah. Sekarang yang berikutnya nih, ini 3 ayat juga, namun menerangkan kebalikannya dari yang barusannya. Yang barusan itu fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jannah fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, orang yang keterlaluan, tidak mau taat, pokoknya gitu ya, tidak mau taat kepada Allah dan lebih mementingkan bahkan itunya hanya untuk kehidupan dunia, maka nerakalah sebagai tempat kembalinya. Nah sekarang yang kebalikannya, wa amma man khafa maqama rabbih. Alah ini ayat berapa nih ayatnya? Wa amma man khafa maqama rabbih ayat 40. Wa nahan nafsa anil hawa, anger eta al hawa. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah kalau ini 2 ayatnya, karena yang 2 hal yang disebutnya dijadikan 1 ayat. Kalau yang tadi fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya itu dijadikan 2 ayat. Sebetulnya sama, ada 2 poinnya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut, ya takut ya, nggak ada kata lain sihnya. Adapun orang yang takut maqama rabbihi. Nah ini nanti yang perlu penjelasan, ini makom. Ya, makom bukan makam, bukan kuburan. Makom kedudukan lah itu. Kedudukan Allah. Ya kedudukan Allah itu banyak disebutkan di dalam sifat-sifat Allah. Allahu Akbar. Nah itu kedudukan Allah itu yang maha besar. Kemudian Al-A'la, Allah itu yang maha tinggi. Al-Azim, Allah yang maha agung. Itulah ya Allah itu. Nah, kedudukan lah itunya, kedudukan Allah. Adapun orang, ya ini nantilah perlu penjelasan nih ya. Adapun orang yang takut kedudukan dalam arti Allah yang demikiannya, kemaha besarannya, kemaha agungannya, kemaha muliaannya, kemaha tinggiannya lah, semuanya pokoknya teta makom Allah itu demikian. Adapun orang yang takut akan kemaha besaran Tuhannya, yaitu Allah, wa nahan nafsa anil hawa, aduh iya nopang hese-hese. Nah, ini yang paling sulit. Dan menahan diri, nahan nafsa anil hawa, menghalangi, itu menahan, menghalangi, menyelamatkan lah nantinya, jadi menyelamatkannya, menahan diri, menghalangi dirinya anil hawa, dari al hawa, tetap eta dari kahayang jeung resep. Di luar berartinya kahayang jeung karesep, kesukaan artinya ya, kesukaan dan kecintaan terhadap sesuatu di luar bimbingan agama, artinya itu kahayang jeung karesep nu kitu tah. Kahayang jeung karesep teh kana naon ya, terhadap apapun, bisa terhadap apa saja, tapi di luar kaitan, di luar bimbingan dengan agama. Beragam lah kita melihat, ada orang yang hobi itunya, sukanya apa, banyak lahnya. Ada yang hobi apa namanya itunya, memang banyak sihnya.
hobi nanya cai wae ya. Ngojay apa gawean nanti. Hobi itulah kesukaan. Tapi kalau sudah karena suka gitu, karena jadinya ingin terus. Nah, kalau diikuti itulah al-hawa. Kapan mau taat kalau begitu? Karena itu yang diikutinya. Ya artinya waktunya, kalau saya suka menyebut 4 gitunya untuk mengikuti al-hawa itu. Mengikuti al-hawa itu pasti ada 4 hal gitulah yang terkait. Dan semuanya ini akan dihisab yang 4 ini. Satu, waktu, pan kikit Tuhan pakai waktu. Kemudian tenaga. Ya artinya tenaga itu si jasad ini kan digunakan gitu kan. Jasad ini digunakan kalau kaki melangkah kemana, kalau tangan melakukan apa ngojay ge pun kudu ke tenaga dan teu mah atuh tilelep. Teuing lamun ngojayna gaya karbit, alah. Gajeleng ngelep kerbak ke keluar. Heap. Teuing lamun ngojayna gaya karbit. Pasti itu hanya mengeluarkan menggunakan waktu, menggunakan tenaga, menggunakan biaya, menggunakan pikiran. Sementara akal kan tuntutannya dipakai apa oleh Allah. Nah, pasti udah begitu. Mikir atau tidak ada yang tidak dipikir lah itunya. Entah soal gampang atau apa namanya berat atau mudah itu, tapi tetap itu akal digunakan. Kan ancaman di Al-A'raf 179 itu kan punya akal tapi tidak digunakan kan. Redaksi ayatnya digunakan apa? Ya artinya si akal itu dipakai apa? Bukan dipakai, bukan digunakan untuk memahami disebutnya ayat-ayat Allah, baik ayat nakliyah agama Islam lah gitu yang Allah turunkan ini, dalil-dalil nakliyah ataupun dalil-dalil kauniyah untuk mengarah gitu kepada ketaatan. Kan ancaman di dalam Al-A'raf 179 itu kan diberi telinga tidak digunakan, diberi pendengaran diberi penglihatan, diberi pendengaran tidak digunakan, diberi akal juga tidak digunakan. Kalau tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, pasti digunakan untuk yang lain. Dobal mungkin aja mah teu mikir itu. Ya pasti kalau untuk memikirkan apa yang diinginkan, apa yang disukainya, kakara dirinya diedankeun. Ya bukti nama karena apa namanya ya karena lebih mementingkan keduniaan. Coba sekarang wahana rekreasi bentuknya lihat, ada roller coaster lah, ada slingshot lah, ada prosotan lah. Dulu kan nggak ada. Artinya itu kan hasil berpikir kan. Nah, tadi pakai nukar itu dia dangen mikirna, dinyaankeun. Tapi untuk memikirkan ayat-ayat Allah baik nakliyah ataupun kauniyah, kalau orang kafir pasti nggak akan berpikir ke sana. Kalau ada kauniyah yang menakjubkan luar biasa, paling mereka mengatakan inilah keajaiban alam, bukan kemahakuasaan Allah yang sedemikian rupa yang telah menciptakannya. Apabila ada bencana alam, ada kejadian yang demikian, ya inilah bencana alam. Kapan sih mau terkait dengan Allahnya? Gak pernah, karena memang akalnya tidak diarahkan ke sana. Saya banana boat lah, saya berbagai macam lah wahana rekreasinya. Artinya kan terus kan bermunculan. Itu kan hasil kreasi akal. Jika Allah tidak pakai gitu, siatnya pasti teka apa namanya? Jadi nih al-hawa tah. Kahayang jeung karesep tah menahan diri, menyelamatkan diri dari pengaruh al-hawa yang tidak terpoles itulah, tidak terpoles oleh agama. Balikan berarti kebalikannya. Kalau ya tadi lah contohnya Abu Bakar, bahkan Rasulullah sendiri ada al-hawa nggak di dalam dirinya?
Abu Bakar ada al-hawa nggak di dalam dirinya? Bukan manusia kalau nggak ada al-hawa. Yang nggak ada al-hawa, yang tidak ada al-hawanya itu malaikat. Ya, malaikat itu nggak ada al-hawa dalam artinya tidak akan ada gitu. Malaikat itu melakukan tindakan karena seperti manusia terpikir ya jujur bener malaikatnya roller coaster di langit. Emang di langit aja roller coaster itu. Mereka hanya melakukan ketaatan kepada Allah. Itu yang diungkapkan di dalam surat Al-Baqarah waktu diperintah sujud kepada Adam itu kan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gitu malaikat mah enggak akan ada satupun malaikat yang berdosa. Semuanya yang dilakukannya itu hanya ketaatan. Terus di surat At-Tahrim kan yang menggambarkan bahwa malaikat itu yang tidak pernah bermaksiat terhadap Allah. Tadi di ujung eta surat At-Tahrim ayat 6-nya yang ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah diri kamu dan keluargamu dari api neraka yang itu kan bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang sadis, bengis, kejam, barbar. Itu malaikat bahasanya lah, bahasa kita mah yang yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah, karena mereka itu tidak ada al-hawa. Ini nih manusia. Rasulullah punya al-hawa, punya. Abu Bakar punya. Lalu bagaimana? Dipoles lah gitulah, dipoles, dipengaruhi, dimasukkan gitunya unsur agama dari kepada al-hawanya itu. Nanti kahayang jengkar resepnya itu kalau sesuai dengan agama itu yang namanya al-ifah. Ya, al-ifah itu apa yang diinginkan, apa yang disukainya itu kalau gitu di situ berupa ketaatan kepada Allah, baru mau, baru suka. Itu al-ifah namanya. Mungkin masih ingat ini nih doa dalam bab apanya? Dalam bab takwa. Dalam kajian kita ini tentang takwa ya. Di dalam kajian Dalilul Falihin tentang takwa. Entah hadis terakhir atau bukanlah gitu, ada doa kan yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'alukal huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu, atau ya Allah berilah aku lah gitunya. Ya Allah berilah aku satu al-huda, artinya petunjuk, pegangan, pedoman hidup yang benar. Yang kedua, berilah aku ketakwaan. Yang ketiga, nah ini al-afaf, berilah aku al-ifah namanya ya. Al-ifah itu adalah apabila apa yang diinginkan, yang disukai, yang dicintainya itu sesuai dengan ajaran Islam. Bukan yang semata-mata apa yang datang dari dirinya. Dengan mengabaikan itunya, mengabaikan tidak ada kaitan dengan Islam. Itulah al-hawa. Ieu tah nu cilaka eta tah. Nah ayat ini nya ayat berikutnya. Jadi dua di satu ayat kan biasanya, kalau di sini satu ayat, kalau yang sebelumnya ada dua hal juga yang disebut tapi nomor atau ayatnya dipisah. Kalau yang sebelumnya fa amma man tagha satu ayat, wa asarol hayatad dunya satu ayat. Nah kalau di sini dua gitu sama ya, kebalikan sebetulnya dari yang di atas, dari yang barusan itunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Nah ini dijadikan satu ayat. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga lah tempat kembalinya.
kita lihat nih ya, di sini penjelasannya tidak terlalu panjang juga sebetulnya ya. Di kitab ini nih ya, di kitab At-Tafsirul Munir tentang ayat tersebut. Tapi dari penjelasan yang tidak terlalu panjang ini, ternyata kalimat-kalimatnya berat. Kalimat-kalimatnya berat gitu nya penjelasan dari penulis nih ya. Kita ikuti nih kalimat-kalimat dari penulis nih ya yang ada di sini. Wa amma man khafal qiyamah baina yadayillah azza wa jalla wa khafa hukmallahi fihi yaumal qiyamah. Adapun orang yang takut ketika nanti berdiri sendirian di hadapan Allah. Ini ya, ini penulis ini mengarahkannya ke sana nih ya. Adapun orang yang takut kapan gitu loh sebut. Adapun orang yang takut luar biasa gitunya, yaitu pada waktu berdiri sendirian di hadapan Allah, yaitu ketika dihisab. Emang dihisab itu gampangnya, kalau saya nggak salah berkali-kali itu situasi yang sangat berat, mengerikan gitu, manusia diadili oleh Allah. Di mana catatan amalnya kan semuanya dibuka oleh Allah, diungkap. Dan pernyataan bahwa Allah akan mengungkap seluruh amal itu di dalam ayat Quran ada beberapa, ada banyak. Di surat Luqman ada, surat Luqman itu ayat berapa ya? 14 kalau nggak salah. Ayat yang ini tentang awalnya tentang ini, tentang wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika kedua orang tua kamu untuk mengajak, memerintah gitu ya, kepada kamu untuk menyekutukanku, fala tutihuma, jangan diikuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi perlakukanlah keduanya, orang tua kamu itu dengan baik selama di dunia. Terus kan itu nanti ayat tadi ke wasuhubihuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan yang menuju kepadaku. Ya, wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum, karena gitunya kemudian kamu hanya kepada aku akan kembali, maka ikutilah jalan yang menuju kepadaku. Ini Allah nih ya yang berfirman gitunya. Summa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum, kemudian kamu hanya kepadaku tempat kembali, tempat kembali kepada Allah itu untuk ini menghadapi pengadilan dari Allah. Ya, summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan bongkar semuanya, aku akan buka, aku akan ungkap semua apa yang telah kalian amalkan. Di surat Al-Jumu'ah juga ada ayat 8 ya, ayat 8 di surat Al-Jumu'ah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, katakan oleh Muhammad, sesungguhnya kematian yang selalu kamu hindari itu pasti akan datang. Pasti akan datang kepada kamu. Nya anger arek maca dituluyan sok poho di ayat teh. Aduh. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang maha tahu urusan gaib dan yang nampak. Fa unabbiukum, di sini ada iltifat, bahasa Arab namanya pindah domir. Ganti, asalnya bicara Allah tapi lanjutannya jadi saya gitu kan. Summa nanti fa unabbiukum, sama nih, maka aku akan buka semuanya, aku akan ungkap, fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, apa yang telah kalian amalkan. Nah ini nih situasinya, saatnya yang disebut di ayat-ayat barusan. Takut gak gitu ketika menghadap kepada Allah sendirian? Kalau di kebetulannya di pembahasan kitab Buriko kemarin kan Ibnu Abbas kan menerangkan
Wattaqat taat bihimul asbab, tidak ada hubungan apapun dengan siapapun, terputus semuanya. Benar-benar sendirian itu kan menghadap kepada Allah. Seorang suami ketika diadili istrinya mana nggak tahu, entah istrinya lari ketakutan. Seorang istri ketika diadili oleh Allah suaminya mana, bisa-bisa lari menjauh karena ketakutan, tidak tega, mungkinnya ketakutan, tidak tega. Nah demikian juga lah semua yang disebut orang tua, anak-anaknya mana, nggak ada semuanya. Seorang anak itu orang tuanya mana, nggak ada. Ya CS berat ya kemana ya gitu. Ya kemana CS berat? Wah waktu di dunia entah apa namanya sebutnya bebelaan lagi kurang kumaha lah gitu, solider atau demi friend. Di situ mah benar-benar tidak ada relasi hubungan apapun. Nah ini nih yang dimaksud. Adapun orang yang takut, sangat takut, artinya membayangkan sejak sekarang bagaimana kita ini didudukan itulah di satu tempat di akhirat lalu diadili oleh Allah, semua amal dibuka. Sanggup nggak itu sebetulnya menghadapinya? Kan tidak akan ada sebetulnya. Nah, ini takutnya gitu, rasa takutnya begitu besarnya akan hal tersebut. Wa khofa hukmallahi, dan sangat takut Allah nanti menetapkan apa gitu ya. Allah menetapkan apa gitu dari catatan amal yang diungkap, dibuka semuanya. Terus nanti keputusan Allah bagaimana? Neraka kamu taeta ngeri tanu linu. Takutnya akan hal seperti ini. Wa khofa hukmallahi fihi yaumal qiyamah. Apa sih keputusan Allah untuk kita nanti? Setelah semua amal kan diungkap semuanya, ketok palu neraka 2 juta tahun lah cukup sekali aja ada. Satu hari di neraka kan 1000 tahun kita di bumi. Kalau ketok palunya kata Allah itu kan sebentar karena kan neraka abadi. Benar nggak kalau misalnya ketok palu kamu masuk neraka 10 juta tahun atau sagedeng segitu mah dari waktu yang tanpa batas kan, yang abadi. Kalau hukuman di dunia hukum 20 tahun atau dan ningali ieu lagi bawa paeh di penjara meureun itu karena umurnya terbatas, waktu di dunia terbatas, maka hukumannya ya pendek lah sekian. Bahkan ada yang dihukum seumur hidup juga, sampai kapan? Nah, ternyata nggak lama. Seumur hidup tuh dikiranya akan panjang gitu ya di dalam penjara seumur hidup. Ternyata tahun depannya mati. Selesailah berarti masa hukumannya berakhir karena hukumannya seumur hidup. Di akhirat kan nggak ada yang demikian. Neraka itu abadi. Kalau ketok palu dari Allah itu dihisab dari semua setelah amal semuanya diungkap, artinya manusia tidak akan merasa dicurangi oleh Allah. Jelas semuanya diungkap. Semua amalnya akan diungkap lalu diputuskan. Nah, ini yang ditakuti itu wa khofa hukmallahi fihi yaumal qiyamah. Takut apa gitu ya, keputusan Allah itunya pada hari kiamat untuk dirinya itu seperti apa. Yang pasti kan Allah tidak zalim, Allah tidak akan menyiksa tanpa kesalahan. Allah tidak akan memasukkan manusia ke neraka tanpa jelas dosanya apa, itu tidak akan terjadi. Semuanya yang itu tadi bergantung kepada amalnya masing-masing. Allah itu hanya mengungkap, kan jelas, katakanlah kan jelas seperti ini kan amal kamu. Inilah balasannya. Gak bisa menolak, orang kafir juga nggak akan yang masuk neraka abadi, nggak akan dalam arti tidak akan protes, katakanlahnya memang itu hukumannya sudah Allah katakan sejak di dunia. Mereka tahu yang ada, makanya tinggallah penyesalan, bukan protes kepada Allah, bukan.
Ya, yang ada pada mereka penyesalan, diantaranya yang itu yang ya laitani qaddam tuli hayati, ada kan di ayat berapa kemarinnya, belum lama kan ayat tersebut Al-Fajrnya, ya laitani qaddam tuli hayati. Katakanlah panjang gitu nage. Aneh dulu aku beramal untuk kehidupan sekarang ini itu. Manusia mengatakan demikian setelah di akhirat. Berikutnya nih, wa adroka uzmatallahi azza wa jalla. Tadinya ini kalau diberi poin dia, satu, orang yang takut bagaimana nanti dirinya dihakimi, diadili oleh Allah. Satu, karena kan situasinya ketika dihakimi, diadili, dihisab, ya gitulah. Dihisab itu adalah setiap orang datang kepada Allah sendirian. Semua manusia yang ada hubungan dengannya ketika di dunia itu tidak ada semuanya. Yataqatta'at bihimul asbab. Yang kedua adalah takut apa nanti gitulah, apa nanti ketetapan Allah untuk dirinya, surga kah atau neraka? Ya ingat-ingat, paling ya ingat-ingat lah gitu kan, amal kita sampai hari ini seperti apa. Itu kan yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kamu dihisab oleh Allah. Berat dihisab oleh Allah. Itu sok ayeuna mending hisab diri. Menghisab diri. Nih saya ingat ada satu nasihat nih Ali bin Abi Thalib. Kalau di depan orang siapapun bisa bersinetron lah, main sandiwara, bersinetron, menampilkan yang baik, seolah-olah orang baik. Nah, Ali bin Abi Thalib menasihati seperti ini. Keaslian lah, kurang lebih ini terjemah bebas maknanya sih yang saya ingat. Keaslian seseorang itu adalah, atau seperti apa diri kamu sebenarnya, itu ditunjukkan dengan apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang sendiri. Mau main sinetron kesorangan mah. Kamu yang sesungguhnya seperti apa itu ditunjukkan oleh apa yang kamu lakukan ketika sendirian. Ini filsafatnya luar biasanya Ali bin Abi Thalib. Yalah, namanya juga sahabat yang masuk surga tanpa hisab, itu seorang ulama laginya di kalangan para sahabatnya. Kurang lebih nasihatnya demikianlah. Seperti apa kamu sesungguhnya itu ditunjukkan oleh ketika kamu sedang sendirian. Jangan kalau di depan orang biasa, pemain sinetron dia acting lagi HD nih. Sampai semua orang menilai, wah orang soleh, orang baik. Padahal malaikat yang mencatat amalnya tahu, pret cek malaikat. Jelema kabobodo, saya mau cek malaikat. Nih catatannya lengkap. Ya kan itu kan kalau di depan orang kan ya ria itu kan ditunjukkan kepada sesama manusia. Dan tidak ada kan manusia yang tidak ada nih sebetulnya kan, tidak ada manusia yang suka kalau keburukannya diketahui orang. Makanya selalu lahnya apabila sedang di depan orang itu menunjukkan, mengesankan bahwa dirinya orang baik. Tapi orang yang memang orang yang baik, orang yang berakhlakul karimah, nggak pandang bulu, sendirian di depan orang, apa bedanya? Tapi kalau memang orang baik, kan ya orang yang baik, orang yang berakhlakul karimah lah itu sebutannya. Kalau orang yang berakhlakul karimah, karena akhlakul karimah itu yang namanya akhlak itu kan ketika melakukannya itu kan ya spontan, gak mikir-mikir, gak pertimbangan, memang seperti itulah. Artinya baik ketika sendirian ataupun ketika di depan orang. Ya itu satu, banyak tuh nasihat-nasihat para sahabatnya. Yang tadi kan Umar bin Khattab juga menasihati, jika kamu ingin meninggalkan sesuatu, tinggalkan kesenangan dunia. Seureun sesepedahan tuh. Wah yo berek naon atuh.
ngarah gaya mungkin iku umroh haji ya istilah nanti saya untung seureun. Yang ketiga poinnya nih dari kalimat-kalimat yang ada di sini nih, wa adroka uzmatullah, dan nah ini nih harus dengan ilmu dan mengetahui, itulah yang tadinya Allah itu seperti apa, itu harus tahu ilmunya. Karena Allah sudah menerangkan gitu, karena Allah sudah menerangkan, Allah sudah menjelaskan, Allah sudah memberikan ilmunya, Allah itu seperti apa. Nah, itu yang harus diketahui. Nanti ditutup dengan ayat ini nih. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah yang tahu ilmunya. Yang berilmu dalam arti ya yang tahu ilmunya. Kalau yang tidak tahu ilmunya mana takut kepada Allah. Jadi poin ketiganya, dan mengetahui itu kalau di sini disebutlah dengan keagungan Allah, kemahabesaran Allah. Kemudian poin yang keempat, nah ini nih yang tadinya sudah saya dahulukan, naha nafsahu anil hawa, menyelamatkan dirinya, menahan dirinya dari al hawa, dari yaitunya kesukaan dan kecintaan di luar, itu di luar kesukaan dan kecintaan yang tidak terbina, tidak terpoles, tidak terbentuk oleh Islam, oleh agama. Padahal itu kan kalau al-hawanya ini sudah ada pengaruh gitu dari ajaran Islam. Contohnya Abu Bakar. Apa Abu Bakar tidak punya al-hawa? Bukan manusia kalau tidak punya al-hawa. Al-hawanya itu sudah benar-benar bukan hanya terpolesnya, terwarnai, sudah terbentuk oleh ajaran Islam dari Rasulullah SAW. Maka yang disukai dan yang dicintai oleh Abu Bakar itu adalah apabila itu yang berasal dari Islam. Karena semua yang berasal dari Islam ini arahnya menuju ke surga. Itu yang disukai oleh Abu Bakar, itu yang diinginkan oleh Abu Bakar. Contoh apa namanya nih ya tentang Abu Bakar, misalnya contohnya ketika ini cukup terkenal sih kisah ini ya. Bilal kan seorang hamba sahayanya, seorang budak milik orang kafir gitu, pemiliknya orang kafir. Ternyata kan Bilal itu masuk Islam, sementara pemiliknya masih orang kafirnya, masih kaum musyrik. Bilal masuk Islam, kemudian diketahui oleh tuannya, pemiliknya, di mana pemiliknya ini kan mengancam Bilal itu memerintahkan itunya sebagai, karena sebetulnya budak hamba sahaya itu tidak boleh membantah itulah sama kepada tuannya, pemiliknya. Pemiliknya ini memerintahkan Bilal untuk murtad, untuk keluar dari Islam. Tapi Bilal menolak. Malah Bilal itu kan melumuri berhala-berhalanya dengan kotoran. Pemiliknya kemudian menghukumnya dengan hukuman yang berat, itu kan ditindih dengan batu besar dan dijemur di tengah gurun. Sambil terus diancam oleh pemiliknya keluar kamu dari Islam. Karena dihukum, disiksa sedemikian berat sampai apa namanya, Bilal itu sudah nggak bisa ngomong banyak lah gitunya. Hanya satu kata yang keluar dari mulut Bilal, ahad, ahad. Artinya Allahnya, Allah itu ahad, itu yang satu yaitu Allah. Kemudian Rasulullah melihat, kebetulan lah katanya sedang bersama Abu Bakar melihat, dan Rasulullah memerintahkan bebaskan dia tanpa pikir panjang. Itu kan Abu Lahab itu Abu Lahab di naon kaitan nanya Abu Lahab atuh biasa berol gitu bieu kopi di esana kopi di esa jadi ada seueul itu Abu Bakar atuh jeung Abu Lahab nya
tanpa pikir panjang Abu Bakar kemudian, dan si tuannya ini meminta harga yang mahal dipikir sabaleuna teh. Mun cik urang mah piceuneun lah kedua kemanehna ge disiksa meureun ngarah paeh sebenarnya mah. Minta harga yang tinggi dibeli. Dan bukan hanya Bilal, ternyatanya budak yang dibebaskan oleh, bukan dibeli untuk dimiliki, dibebaskan jadi merdeka. Ternyata ada beberapa orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Nah, bapaknya yang kalau bapaknya kan masuk Islamnya kemudiannya tidak bareng dengan Abu Bakar. Bapaknya kan masuk Islamnya itu setelah Mekahnya ditaklukkan. Baru itu masuk Islam. Nah, sebelumnya bapaknya kan yang menanyakan, kamu ini apa-apaan mencik urang mah naon untungnya, apa untungnya kamu keluar uang banyak dibebaskan bukan untuk kamu miliki, rugi kata bapaknya. Uang kamu itu habis atau keluar uang banyak gitu kan, mengeluarkan yang demikian. Ini kan Rasulullah yang memerintah bebaskan dia, ini mahal gitulah. Aduh, ada ayatnya yang la abdun mu'minun khairun min musyrikin, itu apa? Ada surat apanya? La abdun mu'minun khairun min musyrikin. Seorang hamba sahaya budak belian yang beriman itu ya nggak bisa dibandingkan sebetulnya. Oh, jadi dibandingkan lah pokoknya namanya. Naon itu teh. Nggak bisa dibandingkan sebetulnya karena status di dunia saja sebetulnya hamba sahaya dengan merdeka di mata Allah sama sebetulnya kan. Jadi meskipun di mata manusia dia hamba sahaya budak belian setengah manusia lah sebut harganya juga, malah lebih dekat ke binatang, bisa diperjualbelikan. Tapi itu di ayatnya sih lebih baik daripada musyrik, daripada seorang kafir, seorang musyrik. Nah, Rasulullah yang memerintah Abu Bakar melakukan siddiq namanya. Rugi, wah justru untung besar. Menurut bapaknya, kamu ini apa-apaan, kamu keluar uang banyak, terus dapat apa? Gitulah seolah-olahnya. Terus kamu dapat apa? Justru kan sebaliknya, ini yang beruntung. Abu Bakar suka. Itulahnya Abu Bakar suka dengan hal itu. Itu al-hawa yang sudah terbentuk oleh Islam. Abu Bakar bukan tidak punya al-hawa, artinya maka di sini yang dimaksud dengan wanahan nafsa anil hawa, yang membebaskan dirinya. Kalau dalam kajian tahzibul akhlak itu, aduh udah agak lama juga sih ya. Dalam bab apa gitunya, dalam kajian tahzibul akhlak. Jadi untuk memiliki al-akhlaqul karimah lah intinya ya. Untuk memiliki al-akhlaqul karimah itu diantaranya langkah pertama adalah bebaskan dari al-hawa. Bebaskan dari kungkungan al-hawa. Karena kalau masih terkungkung, masih di dalam pengaruh al-hawa, kapan mau? Karena ini kan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa duha. Karena kalau disebut di sini hanya kalau bisa jadi sekarang lah gitunya sebutnya. Hanya kalau situasi sekarang orang yang benar-benar membebaskan dirinya dari al-hawa, di mana al-hawa kebanyakan orang kan keduniaan. Orang yang membebaskan dirinya dari al-hawa oleh masyarakatnya, oleh lingkungannya, pasti akan dicap itu boga kahayang jeung karesep. Makanya kan beda dengan yang lain. Ya kalau yang lain kan gitulahnya kahayang jeung karesepnya, sukanya mencintai sesuatu, hobinya itu hal-hal keduniaan itu. Kalau Abu Bakar hobinya ibadah, berarti asal itu dari Islam saya suka, kurang lebih begitulah ya kalau Abu Bakarnya. Itu al-hawanya yang sudah dibentuk oleh ajaran Islam. Kalau tanpa polesan ajaran Islam, al-hawa manusia pasti ke arah keduniaan. Cek batur itu wah kahayang, wah karesep.
Ya misalnya dibandingkan dengan yang lainnya, ada yang grup, gitulah sekarang ini community banyak lah, apa-apa community sekarang. Ada apa-apa community dibuatlah perkumpulannya. Artinya kan yang sapangaresep sebutan nanti. Ya komunitas-komunitas kan banyaknya komunitas-komunitas apalah gitulah. Ayo komunitas penggemar ikan cupang ayo biasa kan baik memang eta resep itu nggak bisa artinya itu terjadi. Ada komunitas pecinta apa gitunya. Nah kalau itu bukan dari Islam, orang yang sudah al-hawanya terpoles, terwarnai, terbentuk oleh Islam nggak akan sama dengan mereka. Nah mereka akan mengatakan siapa kahayang wah resep. Nah padahalnya Abu Bakar itu sebut nanti yang tidak punya al-hawa itu malaikat. Bukan tidak punya apa yang disukai, apa yang dicintai, tapi beda. Kalau dalam ini juga dalam kajian Tahdzibul Akhlak sama nih, untuk bisa ini sebetulnya menumbuhkan Islam, ajaran Islam, menumbuhkan Al-Quran di dalam diri sebagai khuluk. Salah satunya ini adalah al-hawa. Al-hawa yang benar itu adalah yang tadi al-iffah. Namanya ya al-iffah itu namanya. Itu tadi kan di doanya kalau di doanya al-afaf atau ifah sama. Allahumma inni as'alukal huda wat taqwa wal afafa atau wal iffah. Eta al-hawa. Hayang jeung resep teh kalau itu dari Islam, karena dari Islam itulah yang membawa ke surga. Kuduna ge resep manu kitu ban. Kuduna ge resep jeung hayang dan kanu mawa ka surga nya teh Islam. Nah al-hawanya dibentuk gitu, diwarnai, dipoles, dibentuk dengan ajaran Islam. Pasti al-hawanya ke hal-hal yang membawanya ke surga. Wa zajaroha anil ma'asi, dan ya poin kelima nih ya, dan jazaro madi dia memaki, menghalangi dengan keras, artinya ya memaki, mencaci, mencela, menghalangi dengan keras dirinya dari berbuat dosa. Dan sesuatu tadi al-hawa mengini sepangheulana anu tadi lamun resep lauk cupang dosa henteu nya resep lauk cupang henteu itu. Tapi kan tadi biar bagaimanapun 4 hal, waktu, tenaga gitu biaya, pikiran, kesehatan meureunna tah hiji deui dan pokoknya 2 kan, sehat dan waktu. Hayo dipake ngagugulung lauk cupang. Beak waktu tah jeung sehat teh dipake kitu we. Apa suka terhadap hal seperti itu dosa? Bukan. Eta nu jadi dosa nama eta akhirat terabaikan. Karena lebih memilih yang ini. Hobi nu gitu teh bahasa orang namanya hobi, teh ngagugulung hobi. Geus hobi teh lupa waktu disebut lagi. Artinya begitu banyak waktu yang digunakan kan disebutnya lupa waktu. Lamun sasapedahan teh mah sasapedahan kudu nepi ka Pangandaran gitu, jauh-jauh teuing sasapedahan teh emang kudu nepi ka kitu henteu. Kalau hanya misalnya menjaga kondisi badan, atuh eta mah 30 menit ke kurilingan semahi ka asal keluar kesang we atuh. Ini bukan ke umroh ke Pangandaran. Oh sih umroh. Sah teh lah. Dan menghalangi dirinya tanya dari yang ini yang jelas-jelas itu perbuatan dosa, mau apalagi dari yang demikian. Nah dari hal yang tadi itu sebetulnya tentang al-hawa tadinya hanya mengikuti apa yang diinginkan, apa yang disukai, padahal itu sama sekali bukan dari ajaran Islam, tidak membawanya ke surga. Artinya apa yang dilakukannya itu sama sekali tidak menghasilkan pahala. Malah kan dari buang waktu, berarti kemudian ya sebetulnya menyia-nyiakan kesehatan. Membuang waktu, menyia-nyiakan kesehatan, dan menggunakan tenaganya, biayanya, pikirannya. Eta nu jadi dosa nama.
Ya, bukan, nanti kan cenderungnya ke yang tadi berarti yang sebelumnya yaitu asarol hayatan dunya. Kan resikonya gitu cek batur tuh ada wah kahayang sih mah tuh gak kahayang wah karesep. Karena memang tidak sama gitu kan dengan orang umum lah pokoknya mah. Orang umum bieu. Itu beda jeung batur atau bongan resikona eta mah. Waraddaha ila taati maulaha tah geuningan ieu dan aduh bahasanya di sininya waraddaha ila taati maulaha mengembalikan si bahasa di sininya terjemah harfiahnya mengembalikan dirinya kepada ketaatan pemiliknya Allah pemilik manusia teh. Waraddaha ila taati maulaha mengembalikan dirinya pada ketaatan pemiliknya itu pemilik dirinya. Nah, di mana ini kan sudah dinyatakan oleh Allah inna lillahi kita ini milik Allah makanya kembalikan kepada Allah. Waraddaha mengembalikan dirinya ila taati maulaha kepada ketaatan terhadap pemiliknya yaitu Allah. Berapa berarti? 6 cobanya saya ulangi nih. 1 di penjelasan dari wa amman khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. 1 takut seperti apa nanti dia berdiri di hadapan Allah ketika dihakimi, diadili atau dihisab oleh Allah. Kemudian yang kedua sangat takut gitu apa nanti keputusan Allah untuk dirinya di akhirat itu surga atau neraka. Yang ditakutkan adalah ya ke neraka pasti. Yang ketiga berilmu tentang Allah. Ini juga sudah seringnya saya sampaikan yang hadis ini. Rasulullah marah besar ketika ada 3 orang itu kan yang ingin tahu ibadah Rasulullah, tapi setelah dijelaskan mereka malah kita ini beda dengan Nabi. Nabi itu begini-begini karena tidak punya dosa. Nah kalau kita makanya saya akan saum tiap hari, tiada hari tanpa saum pokoknya mah. Rasulullah marah besar dan ketika marahnya itu Rasulullah ilmu nih yang keluar nih. Kalau kemarahannya jelasnya kata Aisyah nampak sekali di wajah Rasulullah kemarahannya. Rasulullah mengatakan kepada 3 orang tadi khususnya dan ini tentu jadi pelajaran bagi seluruhnya. Inna a'lamakum sesungguhnya yang paling tahu. Nah ini artinya harus berilmu tentang Allah. Sesungguhnya yang paling berilmu, yang paling tahu, yang paling mengenal wa akhsyakum dan yang paling takut kepada Allah itu la'ana itu adalah aku. Harus berilmu berartinya tentang Allah. Kemudian yang keempat menyelamatkan dirinya dari pengaruh buruk al-hawa. Yang menyelamatkan dirinya dari pengaruh buruk al-hawa. Kalau yang tadinya saya sampaikan ini di dalam kajian Tahdzibul Akhlak itunya di antara hal besar, di antara hal yang paling mendasar untuk berakhlakul karimah itu adalah bebaskan dirinya dari pengaruh al-hawa. Atuh tambahan ya surat naon eta tah nu manit takhaza ilahahu hawahu teh surat al-hujurat atawa surat naon teh ayat 23 lah pokokna mah itu surat naon atuh sing puguh sebentar nih hawahu surat al-a'raf 176 di surat Al-A'raf 176 itu ayat ininya wattaba'a hawahu mengikuti al-hawanya. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat 28 samalah bagian itunya wattaba'a hawahu mengikuti al-hawanya. Artinya bukannya taat kepada Allah tapi malah mengikuti al-hawanya. Surat Toha ayat 16
sama lawat taba hawahu nya mengikuti al hawa. Ini berapa ayat nih ya Allah, banyak nih, 3 barusannya. Yang keempat surat Al-Furqan ayat 43. Ittakhoza. Nah, kalau ini sudah lebih berat lagi dari kalau yang sebelumnya ittaba hawahu mengikuti al hawa. Kalau di sini ittakhoza ilahahu hawahu. Kalau terjemah harfiahnya menjadikan al hawanya sebagai Tuhan. Bahasanya kan berat. Al hawanya malah yang dijadikan Tuhan, dalam arti kan yang ditaati, yang diapa. Kalau al hawanya yang memerintah, wah nggak bisa, enggak. Ittakhadha ilahahu hawahu, itu surat Al-Furqan ayat 43. Kemudian surat Al-Qasas ayat 50. Ini ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah tuh ini. Ini yang saya katakan al-hawa tanpa polesan ajaran Islam. Ini ayatnya nih ya, ayat Al-Qasas ayat 50. Orang yang mengikuti manittakhadha hawahu, mengikuti hawanya, al hawanya bighairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Artinya tanpa polesan, berarti kan al hawanya ini tidak terwarnai, tidak terpoles agama. Nah ini nih ayatnya nih, dalilnya surat Al-Qasas ayat 50. Kemudian surat Al-Jasiyah ayat 23 juga ini yang sama dengan yang di Al-Furqan, menjadikan al hawa sebagai Tuhannya. Di dalam Al-Qur'annya tentang al-hawa. Kalau ayat ini orang yang nahan nafsa anil hawa, al hawanya itu yang disebut di ayat-ayat tadi. Nahan nafsa anil hawa itu mencegah, menyelamatkan dirinya dari pengaruh buruk al hawa. Yang kelima, menahan diri dengan keras, itulahnya azzajaroma, menahan diri dengan keras, memaki-maki, mencela dirinya gitu dari perbuatan yang jelas-jelas merupakan perbuatan dosa. Yang keenam adalah mengembalikan dirinya kepada kemestiannya, yaitu taat kepada pencipta dan pemiliknya. Fal jannatu makanahu lazi ya'wi ilaihi. Nah, surgalah, maka surgalah tempatnya di mana dia akan kembali dan menetap. Ya, surgalah tempatnya, di mana dia akan, kemana dia akan kembali dan menetap. Mustaqirruhu, nah tempat mustaqirruhu maqamuhu, ya eta keneh atuh. Tempat tinggalnya, tempat mukimnya, la goiruha, bukan yang lain. Nah, dua sifat ini, wahazal wasfani mudodani lil wasfaini lazi wasofallahu biha ahlan nar. Dua sifat ini, inilah kebalikannya dari dua sifat sebelumnya yang Allah nyatakan sebagai penghuni neraka di dua ayat yang tadi. Nah, itu tadi yang sebelumnya kan man togo wa asaro hayatad dunya. Keterlaluan, melampaui batas, tidak taat intinya ya. Adapun yang tidak taat kepada Allah dan lebih mementingkan kehidupan dunia, yang ini kebalikannya. Bukan mementingkan kehidupan dunia, tapi mementingkan ini saja, bagaimana nanti ketika berdiri di hadapan Allah, dihakimi oleh Allah. Itu sangat dipikirkan, sangat dipentingkan, itulahnya diutamakan. Kemudian keputusan Allah atas dirinya itu nanti di akhirat seperti apa, itu sangat dipentingkannya, itu diutamakan. Nah, dua sifat ini kebalikan, itulah tadinya yang ayatnya bisa dibaca lagi. Kemudian nih yang terakhir nih ya dari pembahasan ayat-ayat ini, wal khaufu minallahi labudda wa an yakuna masbuqan bil ilmi billah. Dan rasa takut kepada Allah itu wajib dan tidak akan ada tanpa didahului, dilandasi dengan ilmu tentang Allah.
mengenal Allah ma'rifatullah. Nyebut-nyebut ma'rifatullah teh sangareunahna ayeuna mah. Ini entah ajaran siapa ini yang seperti ini ya. Tapi bahasa Sunda sih. Singsah nu apal ka dirina, tangtu apal ka pangeranana. Ya iya, kumaha ieu teh? Barang siapa yang mengenal dirinya, berarti dia mengenal Tuhannya. Emang ada manusia yang bisa mengenal dirinya? Jangankan mengenal Tuhannya yang gaib, mengenal dirinya. Ya siapa yang tahu terhadap dirinya? Dirinya benar-benar nggak tahu persis. Manusia itu mengenal dirinya sebagai manusia itu apa dan bagaimana, nggak akan ada. Justru Allah yang menerangkan manusia itu hakikatnya apa dan bagaimana, Allah malah yang menerangkan. Singsah nu apal ka dirina, tangtu apal ka pangeranana. Dasar rea teu apal ka dirina ge. Gini kita beda-beda jelema teh. Terbalik mestinya. Barang siapa mengenal Tuhannya, akan ilmunya dari mana? Dari Allah. Berarti karena Allah menjelaskan siapa dirinya, pasti tahu hakikat dirinya. Di antaranya disebut hakikat dirinya itu adalah inna lillahi. Siapa coba yang mengatakan demikian? Manusia ada yang nggak tahu, ada yang tahu nggak tanpa ilmu dari Allahnya? Inna lillahi, kami ini milik Allah. Kata siapa? Ada nggak manusia yang tahu? Dah ka Allah na gitu apal, boro-boro apal, saya milik Allah, dah Allah na gitu apal. Artinya terbalik, mestinya mengenal Allah dulu dengan benarnya berdasarkan ilmu yang sudah diturunkan oleh Allah. Baru manusia itu akan tahu hakikat dirinya. Inilah secara garis besar nama hakikat diri nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu hakikat manusia. Kami ini milik Allah. Kalau bukan berdasarkan penjelasan dari Allah yang demikian, orang berprinsip, eruk orang kumaha orang, da urang mana orang, kumaha orang, kan demikian kurang lebih. Wah, berarti tak kadirina teh. Berarti dia tidak tahu siapa dirinya. Jangankan kemudian mengenal Allah. Eta nu bieu balikeun lah gitu. Siapa yang mengenal Allah pasti tahu siapa hakikat dirinya. Pokoknya mah balik lah mensano en corpore sana duet. Pokoknya kaditu jadi SKJ. Pokoknya mah jadi SKJ no eta mah tuh. Ini nih hakikat manusia itu adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang menjelaskan demikian siapa? Apa itu hasil pemikiran manusia? Apa itu hasil penelitian manusia? Apa itu hasil apa namanya lahnya ya itu disebutnya penelitian observasi dan kesimpulan manusia berdasarkan pikirannya, nggak akan sampai ke sana. Kalimat ini Allah yang menerangkan inna lillahi, katakan oleh kamu lah kepada manusia tanya kami ini milik Allah. Nah itulah hakikat manusia. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepadanya kami akan kembali. Yang menerangkan demikian kan Allah, makanya kenali Allah dulu. Nah takut kepada Allah itu wajib dan tidak akan pernah ada, tidak akan bisa gitulah muncul ada rasa takut apabila tidak dilandasi dengan ilmu tentang Allah. Yang tidak kenal Allah tidak akan ada rasa takut kepada Allah. Ya dengan demikian ini sebagai dalilnya ya. Berdasarkan apa yang Allah firmankan itu yang tadinya sudah saya sampaikan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu yang punya ilmunya tentang Allah. Wali makana khaufu minallahi huwa sababul muayyanu lidafil hawa. Nah ini ternyata takut kepada Allah, ini boleh digaris bawah ini kalimat ini nih. Dan takut kepada Allah itu adalah sesuatu, ini sesuatu lah gitunya. Dan takut kepada Allah itu adalah sesuatu yang bisa mengalahkan pengaruh al-hawa.
Ininya takutnya, rasa takut kepada Allah itulah yang bisa mengalahkan pengaruh buruk al-hawa. Itu yang tadi wanahan nafsa, kan itu dulu kan yang disebut oleh Allah kan ya. Mengenal Allah dulu kan. Wa amma man khafa maqama rabbih, ini dulu yang disebut. Anggaplah kenali Allah, berilmulah tentang Allah, pasti bisa lanjutannya nahan nafsa anil hawa. Berilmu tentang Allah yang dengan ilmu itu pasti akan memunculkan rasa takut kepada Allah. Justru kan yang semakin mengenal Allah maka akan semakin merasakan bahwa dirinya itu maha kecil, mau melawan bagaimana? Kalau mau berani kepada Allah bagaimana? Kalau sudah merasakan Allah maha besar, dirinya maha kecil, sok rek ngalawan, pasti sieun aya artinya. Ya pasti rasa takutlah yang akan muncul di dalam dirinya. Artinya kan semakin mengenal Allah, mendalami mengenal Allah semakin dalam, pasti rasa takutnya semakin besar. Siapa yang paling mengenal Allah? Rasulullah. Nah, maka beliau mengatakan akulah yang paling takut karena paling tahu, paling mengenal Allah itu jadinya. Nah, rasa takut inilah yang akan atau yang bisa gitunya, rasa takut inilah walimakanal khaufu minallahi huwas sababul muayyanu lidaf'il hawa. Rasa takut kepada Allah inilah yang bisa menghalangi seseorang dari pengaruh, dari terseret lah persisnya. Itu diseret bagus hayu lah, komo gitu mah tuh. Artinya yang menahan diri dari al-hawa tetap akan diseret lah, sebutannya kan diseretnya. Ya beda kan diajak oleh hawa teh, hayu oke, atuh eta mah lain ge diseret, kakara ge dikalepek. Giring nu eta mah. Ya orang yang diajak saja bukan diseret, diajak ini oleh hawa, malah bersemangat. Tuh yang seperti itu enggak usah diseret. Orang yang menahan diri itu dari pengaruh al-hawanya akan diseret, dipaksa itu oleh al-hawa. Nah, kekuatan apa yang bisa menahannya? Kekuatannya adalah al-khaufu minallah. Inilah as-sababul muayyanu lidaf'il hawa. Saya ambil maknanya sih ya, terjemahnya harfiahnya bukan demikian. Rasa takut kepada Allah inilah yang bisa menghalangi dari pengaruh buruk dari diseret oleh al-hawa. Makanya pada susunan ayatnya Allah mendahulukan itu di yang tadi man khaufa maqama rabbih, baru nahan nafsa anil hawa. Ini dulu berarti berilmu dulu, munculkan dulu rasa takut kepada Allah bahkan sebesar-besarnya. Karena itulah yang bisa menahan dirinya dari pengaruh buruk al-hawa. Nah, orang yang demikian fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Tos dua hiji udah beri lagi atuh. Ya dua ayat, kalau yang ini bukan 3 ayat. Meskipun poinnya samanya, kalau di yang sebelumnya yang masuk neraka itu dijadikan 3 ayat itu poinnya. Apa ayatnya ya, tapi poinnya sama, ada 2 yang disebut kemudian apa gitu. 2 hal yang buruk neraka, 2 hal yang baik surga, gitulah intinya 2 ayat ini 2 halnya yang bertentangan. Nah, tinggal sedikit lagi aja Death Angel deh ya. Aduh, ayat ini sebetulnya kan judulnya demikian. Sebetulnya ini Death Angel nih. Atau Hell Angel juga. Tersalah do hiji ya. Itu yang barusan tanya yang akan masuk surga itu menurut surat ini. Pasti ini global sebetulnya kalau ayat. Penjelasannya banyak. Apakah dengan ayat yang lain tadinya terkait dengan tadi ada surat Luqman kan tentang diungkapnya amal.
Kemudian di surat tadi itu yang disebut ada 6 sebetulnya, ada yang mengikuti, ada yang bahkan disebutnya menjadikan al-hawa itu sebagai dewanya. Itulah sebagai, kalau al-hawa yang mengajak, kalau al-hawa yang mempengaruhinya nggak bisa nolak. Itu tadi ayat-ayatnya gitu, bahkan menjadikan al-hawa sebagai Tuhannya gitulah atau dewanya.